Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas aplikasi soal-soal SPLTV atau soal yang berbentuk soal cerita. Di sini kita akan menyelesaikan 4 contoh soal berikut. Nah, syaratnya untuk mengerjakan soal cerita, kalian harus bisa membuat model matematikanya. Apa itu model matematikanya? Langsung saja kita lihat pembahasannya mulai dari nomor 1. Diketahui jumlah 3 bilangan adalah 50. Bilangan terbesar sama dengan 2 kali bilangan terkecil ditambah 3. Jumlah bilangan terkecil dan terbesar adalah 10 lebihnya dari bilangan kedua. Tentukan ketiga bilangan itu. Dari soal diketahui ada 3 bilangan, maka kita akan misalkan variabelnya menjadi bilangan yang mana. Misalnya di sini X adalah bilangan pertama, Y bilangan kedua, dan Z bilangan ketiga. Jumlah ketiga bilangan yaitu 50. Maka persamaannya atau ini yang disebut model matematikanya nih, ditulis X ditambah Y tambah Z sama dengan 50. Kemudian di kalimat kedua ada kata-kata bilangan terbesar dan terkecil. Kita tambahkan di permisalan tadi, misalnya Z itu bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya adalah X. Maka kalimat kedua ini bisa kita tulis kalimat matematikanya menjadi bilangan terbesar yaitu Z sama dengan 2 kali bilangan terkecilnya X ditambah 3. Kemudian di kalimat ketiga, jumlah bilangan terkecil dan terbesar adalah 10 lebihnya dari bilangan kedua. Bilangan terkecil dan terbesar tadi X ditambah Z sama dengan 10 lebihnya dari bilangan kedua, berarti 10 ditambah Y. Nah, bentuk ini kalau misalnya semua variabel kita taruh di ruas kiri menjadi X min Y plus Z sama dengan 10. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, coba kita lihat dari persamaan pertama dan ketiga sama-sama punya X dan Z yang koefisiennya sama. Jadi kita akan menggunakan metode eliminasi untuk persamaan pertama dan ketiga. Supaya X dan Z-nya habis, kebetulan X dan Z-nya sama-sama positif, berarti langsung bisa kita kurang. Y-nya menjadi Y min Y, jadi Y plus Y. Sama dengan 2Y, 50 dikurang 10 sama dengan 40. Maka nilai Y-nya 40 dibagi 2 yaitu 20. Kemudian kita harus mencari nilai X dan Z-nya. Di sini persamaan kedua bentuknya sudah Z sama dengan. Maka kita akan coba substitusi persamaan kedua ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 50. Z-nya diganti dengan 2X plus 3. X tambah 2X jadi 3X, ditambah Y, 3-nya pindah ke ruas kanan jadi 47. Nah, dari persamaan ini, kita kan sudah punya nilai Y, jadi kita bisa langsung cari nilai X. Y-nya diganti jadi 20, maka X-nya adalah 27 dibagi 3 sama dengan 9. Setelah kita dapat nilai X dan Y-nya juga sudah tadi, sekarang kita mau cari nilai Z. Kita substitusi saja ke persamaan kedua, yaitu Z sama dengan 2X plus 3. X-nya diganti dengan 9, jadi 2 kali 9 ditambah 3, Z sama dengan 18 ditambah 3, maka nilai Z-nya 21. Nah, menjawab soal tadi, tentukan ketiga bilangan itu, jadi ketiga bilangan tersebut adalah 9, 20, dan 21. Soal kedua. 4 tahun yang lalu, jumlah usia Sisi, Lala, dan Koko adalah 45 tahun. Sekarang usia Lala 3 tahun kurangnya dari Koko. Berarti Koko lebih tua ya dari Lala. Usia Sisi sama dengan setengah usia Koko. Nah, di sini Sisi juga lebih muda daripada Koko. Berapakah usia mereka 2 tahun kemudian? Sebelum kita buat model matematikanya atau sistem persamaannya, kita tentukan dulu variabelnya. Untuk persoalan tentang usia, supaya lebih mudah kita misalkan, usianya adalah usia sekarang.
Jadi, usia Sisi yang sekarang X, usia Lala yang sekarang adalah Y, dan usia Koko yang sekarang atau di tahun ini adalah Z. Kemudian kita buat persamaannya. Dari kalimat pertama, diketahui 4 tahun lalu, jumlah usia mereka adalah 45 tahun. Kalau 4 tahun lalu, dan X, Y, Z-nya adalah usia sekarang, maka kita tulis 4 tahun yang lalu berarti X dikurang 4, ditambah usia Lala 4 tahun yang lalu, Y dikurang 4, dan ditambah Koko 4 tahun yang lalu, Z dikurang 4. Jumlahnya sama dengan 45. Kemudian kita jumlahkan min 4-nya semua, jadi X plus Y plus Z, min 12 sama dengan 45, maka X plus Y plus Z sama dengan 57. Berikutnya persamaan yang kedua, dari kalimat yang kedua, sekarang usia Lala 3 tahun kurangnya dari Koko. Berarti Lala lebih muda dari Koko. Usia sekarang Lala adalah Y sama dengan usia Koko yaitu Z dikurang 3. Selanjutnya persamaan yang ketiga, usia Sisi sama dengan setengah dari usia Koko. Karena di sini tidak ditulis usia kapan, jadi kita anggap ini adalah usia yang sekarang. Usia Sisi sekarang X sama dengan setengah usia Koko berarti setengah Z. Supaya tidak ada pecahan, kita kalikan dengan 2. Jadi 2X sama dengan Z. Nah, sekarang kita akan mulai menyelesaikan dari mana? Kita lihat di sini, persamaan 2 itu Y sama dengan. Dan dari persamaan 3 ada nilai Z sama dengan. Maka kita akan menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan nilai Z dan Y ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 57. Y-nya kita ganti jadi Z min 3, Z-nya diganti jadi 2X, X-nya dijumlahkan jadi 3X, kemudian Z-nya di sini boleh diganti jadi 2X lagi supaya semua variabelnya X. Sehingga 5X sama dengan 60 dan X-nya sama dengan 12. Setelah dapat nilai X 12, kita bisa langsung cari nilai Z. Masuk ke persamaan ketiga, jadi Z sama dengan 2X berarti 2 kali 12, yaitu 24. Setelah dapat nilai Z, kita lanjut cari nilai Y. Masuk ke persamaan kedua, jadi Y sama dengan 24 dikurang 3, yaitu 21. Yang ditanyakan adalah usia mereka 2 tahun kemudian. Jadi, usia mereka 2 tahun kemudian untuk Sisi adalah yang tadinya 12 ditambah 2 jadi 14 tahun. Usia Lala 21 ditambah 2 jadi 23 tahun dan usia Koko 24 ditambah 2 jadi 26 tahun. Selanjutnya soal ketiga. Aku adalah sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angka tersebut adalah 13. Angka satuan sama dengan 3 kali angka ratusan. Jika bilangan tersebut dikurang 6, maka nilainya sama dengan 50 kali angka puluhan. Bilangan berapakah aku? Apakah kalian tahu bedanya bilangan dengan angka? Kalau angka itu dari 0 sampai 9. Kalau bilangan itu tak terhingga, ada nilai tempatnya yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Di sini bilangannya terdiri dari 3 angka. Misalnya X, Y, dan Z. X adalah tempat nilai ratusan, Y adalah puluhannya, dan Z adalah satuan. Jika diketahui jumlah ketiga angkanya 13, maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13. Kemudian angka satuannya sama dengan 3 kali angka ratusan. Angka satuannya tadi Z sama dengan 3 dikali ratusannya X. Selain itu, jika bilangan tersebut dikurang 6, nilainya sama dengan 50 kali angka puluhan. Nah, kalau kita mau menuliskan bilangannya, bukan X, Y, Z, tapi gunakan sesuai dengan nilai tempatnya. Misalnya, bilangannya adalah 123. 123 diperoleh dari 100 ditambah 20 ditambah 3. Ada nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, begitu juga dengan bilangan X, Y, Z tadi.
X adalah ratusan, jadi 100X ditambah puluhannya berarti 10Y, kemudian ditambah dengan satuan yaitu Z. Sehingga kalimatnya tadi kalau kita tulis dalam bentuk kalimat matematika atau persamaannya adalah 100X ditambah 10Y ditambah Z dikurang 6 sama dengan 50 kali angka puluhan, 50 dikali Y. Kemudian kita pindahkan dulu Y-nya ke ruas kiri, jadi 100X, kemudian Y-nya 10 dikurang 50 jadi min 40Y, ditambah Z sama dengan min 6-nya pindah ke ruas kanan, sama dengan 6. Nah, setelah selesai membuat sistem persamaan dari kalimat soalnya, sekarang kita akan mulai menyelesaikan. Di sini, di persamaan kedua ada nilai Z sama dengan 3X. Maka akan lebih mudah kalau kita substitusi nilai Z ini ke persamaan lainnya. Kalau kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 13, lalu Z-nya diganti jadi 3X, persamaannya jadi 4X ditambah Y sama dengan 13. Kemudian kita substitusi juga nilai Z ke persamaan ketiga. Z-nya diganti jadi 3X, maka 100 ditambah 3 jadi 103X, dikurang 40Y sama dengan 6. Jadi kita punya dua persamaan baru yang variabelnya hanya X dan Y. Sekarang kita bisa langsung eliminasi. Di sini kita mau eliminasi variabel Y, maka koefisiennya harus sama. Kita jadikan 40Y. Yang pertama kita kalikan 40 semua dan yang kedua tetap atau dikali 1. Persamaannya menjadi 160X ditambah 40Y sama dengan 13 kali 40, 520. Persamaan keduanya tetap. Kemudian karena koefisien Y-nya yang 1 plus dan 1 min, kita tambah supaya jadi habis atau jadi 0. X-nya jadi 263X sama dengan 526. X sama dengan 526 dibagi 263 yaitu 2. Kita dapat nilai X-nya, lalu kita mau cari nilai Y atau Z-nya dulu bebas. Kita bisa cari nilai Y dengan substitusi ke persamaan pertama, yaitu 4X tambah Y sama dengan 13. X-nya diganti jadi 2. Jadi 8 tambah Y sama dengan 13, Y sama dengan 13 dikurang 8, yaitu 5. Dan yang terakhir, kita mau cari nilai Z, yaitu dari persamaan kedua Z sama dengan 3X, X-nya diganti jadi 2, maka Z sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. Sehingga setelah kita tahu nilai X, Y, dan Z, bilangan yang dimaksud adalah X-nya 2, Y-nya 5, dan Z-nya 6, yaitu 256. Yang terakhir, kita mau bahas soal nomor 4. Segitiga ABC memiliki sisi terpanjang AB. AB 2 cm lebih pendek dari jumlah dua sisi lainnya. Sisi AB juga lebih panjang 4 cm dari sisi BC. Keliling segitiga ABC adalah 26 cm. Tentukan panjang ketiga sisinya. Di sini kita coba buat ilustrasinya dengan segitiga ABC dan dimisalkan sisi AB adalah X, sisi BC panjangnya Y, dan panjang sisi AC adalah Z. Yang diketahui, AB 2 cm lebih pendek dari jumlah sisi lainnya. Karena si AB lebih pendek, maka AB atau X-nya sama dengan jumlah dua sisi lainnya yaitu Y tambah Z dikurang 2. Lalu dari kalimat berikutnya, sisi AB juga lebih panjang 4 cm dari sisi BC. Sisi AB tadi adalah X, lebih panjang berarti ditambah 4. BC-nya adalah Y, jadi Y tambah 4. Dan yang terakhir diketahui kelilingnya. Kalau keliling berarti menjumlahkan semua sisi. Jumlah semua sisinya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 26. Oke, ini adalah
Sistem persamaan linear 3 variabel yang kita buat dari soal nomor 4. Sekarang kita harus menentukan pakai metode apa untuk menyelesaikan. Coba lihat di sini, persamaan pertama bentuknya X sama dengan, dan persamaan kedua bentuknya juga X sama dengan. Karena kita punya dua bentuk nilai X atau persamaan X sama dengan, kita akan melakukan substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Persamaan keduanya X sama dengan Y plus 4. X-nya kita gantikan dengan nilai X dari persamaan pertama, yaitu Y plus Z min 2. Kemudian semua variabelnya di ruas kiri semua, lalu Y dikurang Y ternyata jadi habis, dan nilai Z-nya sama dengan 4 tambah 2 yaitu 6. Nah, nilai Z sama dengan 6 ini kita substitusi ke persamaan ketiga, supaya kita dapat bentuk persamaan yang ada X dan Y saja. Jadi, X plus Y sama dengan 20. Setelah itu, untuk mencari nilai X dan Y, kalian bisa menggunakan metode eliminasi antara persamaan ketiga dengan persamaan kedua yang sama-sama punya X, Y, atau di sini kita coba menggunakan cara substitusi. Jadi, kita masukkan nilai X dari persamaan kedua ke persamaan ketiga. Persamaan ketiganya, X tambah Y sama dengan 20. X-nya kita gantikan dengan Y plus 4. Maka, Y tambah Y sama dengan 2Y. Ruas kanannya jadi 20 dikurang 4, 16. Nilai Y-nya sama dengan 16 bagi 2, yaitu 8. Terakhir, untuk cari nilai X. Bisa substitusi nilai Y dan Z ke persamaan pertama atau kedua. Supaya lebih cepat, kita masukkan ke persamaan kedua saja. Jadi, X sama dengan Y-nya diganti jadi 8 ditambah 4, sama dengan 12. Sehingga panjang ketiga sisi segitiga tersebut adalah AB-nya tadi X yaitu 12 cm, BC-nya itu Y 8 cm, dan AC-nya itu adalah Z yaitu 6 cm. Selamat belajar ya!